sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan kompetensi peserta di bidang tata kecantikan kulit yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal mencari kerja atau memulai usaha dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan penghasilan serta kesejahteraan masyarakat, diselenggarakan pelatihan tata kecantikan kulit tahun 2022 yang diikuti oleh 36 orang peserta. Segala nikmat kesehatan yang tercurahkan sehingga pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia guna mengikuti kegiatan pelatihan tata kecantikan kulit. Semoga apa yang kita ikuti memberikan bekal untuk keterampilan. Bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, kegiatan pelatihan tata kecantikan kulit tahun 2022 dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Malang, Arif Tri Sastiawan SSTP MSI, pimpinan LKP Tia Nur Hidayati, narasumber, instruktur, pendamping, dan 36 peserta pelatihan tata kecantikan kulit. Acara pelatihan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan laporan penyelenggara kegiatan. Dari Ines Mata Kecantikan Kulit yang berbahagia. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30. Dalam laporannya, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Malang, Insinyur Titis Andayani MM, menjelaskan pelatihan tata kecantikan kulit ini diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan kompetensi peserta di bidang tata kecantikan kulit yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal mencari kerja atau memulai usaha yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakannya pelatihan tata kecantikan kulit adalah untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan kompetensi peserta di bidang tata kecantikan kulit yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal mencari kerja atau memulai usaha yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Waktu dan tempat. Pelatihan tata kecantikan kulit akan dilaksanakan selama 6 hari, di mana 5 hari untuk pelatihan dan 1 hari untuk uji kompetensi, dilaksanakan pada hari Senin sampai Sabtu, tanggal 14 sampai 19 November 2022, bertempat di Hotel Max One, Jalan Jagung Sudarto, nomor 75A, Malang. Peserta. Kegiatan pelatihan tata kecantikan kulit diikuti oleh 36 orang, terdiri dari pekerja pabrik rokok ter-PHK, dan masyarakat pencari kerja di Kota Malang. Anggaran. Penyelenggaraan pelatihan tata kecantikan kulit dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Dinas Tenaga Kerja BMPTSP tahun anggaran 2022. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Akhirnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja BMPTSP Kota Malang untuk berkenan memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi
pelaksanaan pelatihan tata kecantikan kulit tahun 2022. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Arif Tri Sastiawan SSTP MSI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah Kota Malang telah melaksanakan berbagai program kegiatan guna meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi. Pelatihan ini dianggap penting karena peluang pasarnya terbuka lebar. Diharapkan dengan bekal ilmu yang mumpuni dan keterampilan yang dipelajari dalam pelatihan ini, para peserta bisa memasuki dunia kerja atau membuka lapangan usaha baru di lingkungannya masing-masing, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kota Malang. Masyarakat yang ada di Kota Malang khususnya yang kehilangan pekerjaan. Nah, terobosan yang dilakukan oleh kami yang digunakan PTSP, kita merekap dan mendata kira-kira siapa saja sih yang kemarin mendapatkan PHK, dan dari inisiatif dari Dinaker PTSP, terutama yang dibantukan oleh Bu Titis bersama dengan jajaran untuk bisa mendata dan melakukan pelatihan. Ini yang kita lakukan terusnya. Tidak lupa tadi dari kosmetik Ines ini belum kita sebutkan tadi, bahwa dengan COVID-19 ini sudah mengancam seluruh sendi kehidupan tanpa kejelasan kapan akan berlalu dan berakhir. Informasi terakhir, dulu sudah ada varian terbaru sekarang yang berada di mana sudah ada baru sekarang. Jadi saya mohon kami sudah bisa masuk kepada Allah. Jadi mau diwaspadai, diantisipasi, jaga imun badannya. Jangan hilang pencarian pekerjaan setelah pencari kerja baru. Semangat perlu melaksanakan pelatihan tata kecantikan kulit. Kenapa kita pilih waktu itu kecantikan kulit, ibu sekalian? Karena tidak ada khususnya ibu-ibu yang pengen jelek. Ini dari usia yang remaja sampai dengan yang sudah usia lanjut semuanya pengen cantik. Yang kulit kerut tadi ditarik biar kelihatan cantik semuanya. Bisa jadi bapak-bapak sekarang sudah pengen kelihatan lebih ganteng dari sebelumnya. Jadi nanti pengen ada mungkin bapak-bapak yang pengen facial ditambah nanti pakai serum serum. Saya sebenarnya diberikan juga sama istri saya, tapi saya tidak telaten. Saya tidak mau diberikan. Karena apa? Pernah diberikan itu, muka saya panas semua, panas. Terus orang dikasih solusi kayak gini, sudah natural aja seperti mau tua aja ada apa-apa. Terus pelatihan tata kecantikan saat ini masih banyak diminati oleh masyarakat, saya sampaikan tadi, karena peluang kerja yang tinggi serta kebutuhan masyarakat juga yang tinggi saat ini. Kita ada pelatihan 6 hari kerja, 6 hari kerja 6 hari, untuk tesnya hari Sabtu. Jadi saya mohon diperhatikan materi-materi sampai oleh narasumber, terus dipahami. Kalau yang belum paham ditanyakan. Kita ada waktu efektif 5 hari. 5 hari, 1 hari ada ujian, dan nanti ada sertifikat ya Bu. Ada sertifikat sebagai salah satu syarat materi kan nanti sudah lulus juga. Ibu sekalian, kami di Dinaker PTSP ini panjang, Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sekarang kantornya tidak jauh-jauh Bu. Kami buka kantor di Ramayana lantai 3. Di Ramayana 3. Jadi ketika nanti panjenengan sudah lulus, punya usaha, harus mengurus perizinan. Saya jamin kepada ibu sekalian, saya akan bantu untuk perizinan panjenengan semua. Hari itu panjenengan lengkap untuk perizinan, hari itu juga saya tanda tangan. Hari itu juga, karena untuk izin terapi dan sebagainya itu ada namanya izin terapis Bu. Jadi yang nanti bukan hanya panjenengan untuk kecantikan, kalau nanti Pak saya sudah punya modal, saya bikin untuk terapis saja, untuk facial dan sebagainya. Seperti Nyon Sewu ya saya sebut mereknya aja di Gria Bugar seperti itu. Itu ada izin terapis untuk terapisnya, dan itu ada izinnya. Dan hari itu lengkap, hari itu juga saya tanda tangan sekali. Kami memang sudah berkomitmen dengan didukung dari Bu Titis selaku Kepala Bidang Naker, juga Kepala Bidang Tenaga. Saya punya 4 ke 5 Kepala Bidang, salah satunya Bu Titis. Ini saat kita sudah berkomitmen bahwa kita nanti akan memberikan perizinan yang cepat kepada masyarakat Kota Malang yang memang sudah membutuhkan dan persyaratan sudah lengkap.
Persyaratannya sudah online, panjenengan nanti bisa dicetak di sana, bisa dicetak di rumah. Jadi ketika nanti sudah dikirimkan filenya bisa dicetak di sana atau di MP3 bisa dicetak di rumah. Jadi pelayanan sekarang sudah tidak bertutup seperti dulu. Apalagi kantor kami sekarang sudah ada di utaranya alun-alun. Jadi tidak alasan nanti jauh Pak. Kalau dulu kami kantornya di blok office yang ada di Jalan Alun-alun. Mungkin dalam panjenengan yang ada di daerah Cemoro Kandang, di daerah Lawaru, mungkin jauh akses ke sana. Tetapi dengan sekarang kami sudah membuka mall pabrik yang ada di Ramayana lantai 3, kita bisa langsung melaksanakan untuk perizinan pengurusan yang ada di sana. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa kantor yang di dinas perizinan, kalau dulu istilahnya dinas perizinan Bu, kita sekarang namanya Disnaker PMPTSP, ini berada di titik nolnya Kota Malang. Pakai promosi tidak mungkin, karena apa? Akses untuk masuk ke dalam sana itu tidak sulit. Tapi dengan adanya media sosial saat ini, ibu-ibu sekalian, untuk bisa mempromosikan usahanya saat ini, berapa, terus siapa saja di alamatnya, karena ada tanggung jawab ketika nanti ibu-ibu mempercayakan seseorang tersebut. Ada kaitannya dengan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Nanti akan dibantu oleh Bu Titis mekanisme seperti apa, dan bagaimana dengan pelaporannya itu akan ada di bidangnya Bu Titis di Blok. Bapak sekali hormati, itulah hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan ridha Allah SWT, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin 14 November tahun 2022, acara pelatihan tata kecantikan kulit resmi saya akan dibuka dan dimulai. Selamat mengikuti pelatihan ibu sekalian. Perlu saya sampaikan, ini berapa orang ini? Saat ini berapa orang yang ikut pelatihan? 36. Yang mendaftar itu ratusan. Ini saya setuju. Ratusan yang masuk ke kami dan akhirnya diseleksi sama Bu Titis dan teman-teman, akhirnya terpilih 36. Jadi saya mohon ibu-ibunya terpilih dari orang-orang yang mendaftar saat ini. Jadi banyak yang di luar sana, teman-teman kita yang belum punya kesempatan untuk bisa mengikuti pelatihan. Jadi saya yakin dan saya harapkan ibu sekalian bisa mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kalau tidak jelas silakan bertanya. Kalau misalkan ada hal yang disampaikan, silakan sampaikan kepada para narasumber dan ibu-ibu dari LKP yang ini. Terima kasih kepada seluruh peserta. Saya akan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai nanti kita melaksanakan ujian. Semoga kita bisa meningkatkan keterampilan dan kreativitas peserta serta bermanfaat kita semua. Dan pada seluruh narasumber, Bu Nur Hidayati selaku pimpinan dari LKP dari Ines juga saya terima kasih atas dukungan dan supportnya pada kegiatan hari ini. Akhirnya dengan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sambutan, Kepala Dinas Tenaga Kerja PMPTSP resmi membuka kegiatan pelatihan tata kecantikan kulit dan memberikan secara simbolis peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelatihan selama 6 hari ke depan di salah satu hotel di Kota Malang dan diikuti oleh 36 orang yang terdiri dari pekerja pabrik rokok, pekerja pabrik rokok ter-PHK, dan masyarakat pencari kerja di Kota Malang.
Jadi pelatihan ini diikuti oleh warga Kota Malang, khususnya yang saat ini terdapat dari pengurus satuan kerja kemarin tanggal 19. Terus ini menyasar ibu-ibu yang karena khusus hari ini kita pelatihan tata kecantikan kulit, diikuti oleh 36 peserta yang ada di Kota Malang ini. Harapan kami dengan pelatihan ini, peserta ini bisa memberikan atau mengetahui apa yang jadi inti dari pelatihan pada pagi hari ini. Terutama kita bekerjasama dengan dari LKP yang ada di Lowaru. Jadi pelatihan nanti saya harapkan pesertanya bisa membuka lapangan kerja baru, khususnya nanti untuk merekrut tenaga kerja, sehingga dampak COVID-19 kemarin yang timbul di mulai tahun 2019 sampai dengan kemarin bisa teratasi dengan adanya pelatihan ini. Harapan kami, karena ini pelatihan ini sesuatu yang sangat ikonik sekarang, banyak sekali warga masyarakat yang membutuhkan dalam hal tata kecantikan kulit khususnya, sehingga kami harapkan nanti bisa memberikan peluang kerja yang bagus bagi peserta pelatihan pada pagi hari ini. Ya. Kaitannya dengan apa? Menekan angka pengangguran juga? Menekan. Betul. Dengan harapan kami, dengan adanya pelatihan ini, saya harapkan para peserta ini nanti kalau sudah paham, memahami apa yang menjadi inti pelatihan tadi ini, bisa membuka lapangan kerja. Itu harapan kami. Apalagi dengan sekarang proses untuk promosi bukan hanya dilakukan sendiri, sekarang sudah ada media sosial. Saya harapkan juga nanti bisa mempromosikan apa yang menjadi usahanya rekan-rekan sekarang pelatihan. Kira-kira kolaborasinya dengan siapa saja? Ini dengan LKP Tia, terus dari Kosmetik Ines, narasumber yang berkompeten juga, dan juga teman dari Disnaker BPTSB. Kami juga berkomitmen saat ini nanti ada peserta pelatihan yang ingin mengurus perizinannya akan kita bantu semaksimal mungkin dan secepatnya. Dan ini kan termasuk dari usaha UMKM yang akan kita bantu sesuai dengan Bapak Wali Kota untuk bisa memberdayakan UMKM-nya dari Kota Malang. Kira-kira berapa besar sih untuk menekan angka pengangguran atau mendongkrak ekonomi masyarakat dari acara seperti ini? Ini pasti akan bermanfaat sekali. Dari 36 ini kan dari ratusan pelamar. Jadi ini kita seleksi, dan ini 36 ini saya yakin nanti dengan pelatihan ini minimal 36 ini bisa membuka usahanya sendiri. Syukur-syukur nanti kita akan terus melakukan evaluasi, terus pemantauan, sekaligus laporan kami ke mitra kami yang ada di DPRD Kota Malang di Komisi A. Akan kita melaporkan bahwa pelatihan ini datanya by name, by address sudah menerima pelatihan, dan nanti akan membuka usahanya apa saja akan kita laporkan ke Komisi A dan tentunya kepada Bapak Wali Kota. Anda sebetulnya sudah sukses. Hari ini Anda terpilih dari ratusan orang untuk bisa duduk di sini. Itu adalah sukses awal. Langkah Anda sudah ditunjukkan dari titik ini, kelihatan ini orang-orang yang akan sukses nanti. Kita beri tepuk tangan buat Anda semua. Bisa hadir di sini, belajar bersama untuk meniti karir yang di dunia tata kecantikan kulit ini sangat berprospek. Yang ada hanya belajar. Acara dilanjutkan dengan pembekalan materi dari para narasumber. Narasumber pertama Insinyur Yudi Lasmono yang memberikan materi tentang motivasi dan kewirausahaan. Narasumber membekali para peserta agar dapat mempunyai mental yang baik nantinya ketika berwirausaha. Para peserta juga diberi arahan bagaimana menjadi wirausahawan yang baik yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan juga UMKM-nya diminati masyarakat luas. Nah, karyawan itu adalah penting. Pentingnya di mana? Semua pengusaha sukses, ya, semua pengusaha sukses. Kalau dirunut biografinya, dulu pernah juga jadi karyawan, ya. Nggak tahu dia cleaning service, ya, kemudian jadi direktur, ya, kemudian jadi owner, ya. Kira-kira hubungannya apa? Pengalaman, ilmu-ilmu waktu dia jadi karyawan itu dia gunakan untuk bekal mengelola usahanya sendiri. Jadi bagaimana?
sebaiknya kalau mau jadi karyawan harus linear dengan bisnis yang nanti akan ditekuni. Saya mau buka salon kecantikan nanti, berarti harus kerja di salon kecantikan, jangan di toko peracangan, nanti nggak nyambung. Ya, gitu ya. Dimulai dari hanya ngambilin air, ya, hanya bukain pintu di salon, tidak apa-apa. Karena semua itu ada ilmunya. Jadi biar kita care. Oh begini ya rasanya jadi tukang parkirnya salon. Nah, kalau tiba-tiba Anda sekarang jadi owner walaupun punya modal salon, kira-kira mampu belum? Belum. Nanti kalau dipaksakan, diakalin terus, ya, nggak tahu seluk beluknya, ya. Alat itu kalau dibuka alkohol itu sering ngabar habis, belum tahu. Ini kok balik beli alkohol karena ownernya nggak ngerti, ya. Nah kalau jadi karyawan dulu kan paham, ini harus itu tuh bisa ngajari, ya. Dan tidak bisa diakalin oleh karyawannya nanti, ya, karena tahu semua, tahu persis. Jadi siklus untuk jadi pengusaha itu tidak harus, ya, tapi bisa melalui karyawan dulu yang sesuai dengan bidangnya. Tapi enggak jadi karyawan langsung kan boleh Pak, boleh, bisa langsung jadi pengusaha juga bisa, ya. Nah tentunya nanti Anda harus punyai tim, ya. Tim inilah yang nanti menutupi apa-apa yang Anda masih kurang. Ada bagian keuangan, kamu yang ngurusi keuangan, ya, saya fokus di teknis operasional. Nah, bisa, ya, beberapa teman itu bisa, ya, ya kan? Itu harus terwujud. Jangka panjangnya memiliki klinik, tadi itu misalkan sudah punya karyawan, ya, itu kan garis besarnya. Kalau di breakdown lagi, jangka pendek tadi itu misalkan selama 3 bulan habis mengikuti pelatihan ini, mengikuti pelatihan apalagi, ya, atau Anda baca-baca artikel, ya, 3 bulan paling tidak, atau 1 bulan setelah ini sudah buka home care. Setelah ini 1 minggu hari Seninnya buka home care juga bisa. Selesainya Sabtu kan, minggunya langsung buka home care, ya. Jadi masih sangat semangat, ya. Itu sudah Anda jelas arahnya, nggak perlu ditarget dulu, ya. Kita beri waktu kira-kira berapa sampai bisa punya tim? 2 bulan. Sebenarnya punya tim itu kan nggak perlu persiapan, ya. Kalau modelnya adalah kerjasama, ya. Kalau ada orderan baru dibagi kan gitu kan, tidak jadi beban kan, berangkat sejak awal kan tidak jadi beban, ya. Kemudian tidak perlu ditarget. Kalau Anda sekali pelayanan tata kecantikan kulit ini berapa? 1 juta? Wah, malah. Tadi, oh saya bantu Bu Anu itu buatkan desain brosur, memberikan solusi kulitnya permanen tanpa menanam, namanya mandi. Itu hukum alam. Kita nggak usah berusaha mulu-mulu, ya. Seringkali jalannya itu terjal, gelap, berbukit-bukit, dan kita bisa berkali-kali terpleset. Nah ini bukan menakut-nakuti, tidak, ya, tidak. Apa hikmahnya kok kita dikasih seperti ini, gelap dan seterusnya, ya, supaya kita mendapatkan ilmu dari situ. Coba kalau pengusaha itu jalan pintas dan mulus dan mudah, gitu, apa yang terjadi? Ya semua berlarian di situ dan boleh sukses. Kalau semuanya sukses, mau sedekah ke siapa?
Orang tua juga sukses di situ, mudah jalan jadi pengusaha. Ya, jadi itu memang diciptakan banyak orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memiliki mental yang kuat, orang-orang yang punya kerja keras. Ya, itu ya triknya ya, cara belajarnya ya, untuk meningkatkan mental. Ya, kita berdoa saja supaya mental kita kuat, mental kita luar biasa, bukan mental yang biasa-biasa saja. Tepuk tangan untuk semua. Baik, ini akan saya ajari dulu yel-yel ya. Dari tangguh itu adalah olah fisik, itu menjadi tangguh. Jadi semua dilatih. Sabar itu olah hati. Ya, harus sabar, olah hati. Sabar, ya enggak. Menyenangkan, olah rasa. Jadi orang yang menyenangkan, di mana senyum, lebar, pesona. Itu boleh, itu branding personal. Ya, enggak. Ya ada orang ya, kalau nggak ada orang kan nggak ada yang lihat juga kita senyum. Ya. Lalu profesional, olah pikir. Ya. Tangguh, sabar, menyenangkan, profesional. Orang ini branding personal pertama yang Anda lakukan adalah senyum. Ya. Lalu sapa. Yang ketiga salam. Baik, benar Bu ya. Nah, itu 3S itu ya, ingat-ingat ya. Itu branding personal. Senang orang kalau ketemu yang seperti itu. Ayo terus selamat pagi Mbak, gitu ya. Nanti sebut namanya Mbak Tasya, gitu. Apa kabar? Dahsyat luar biasa, hebat luar biasa. Itu samanya. Asik kan kalau kehidupan seperti itu ya. Jadi menginspirasi. Nah, bandingkan dengan kalau ketemu orang itu jutek gitu ya. Ya mau kabarnya, kayak ini. Ya, kira-kira mau nggak beli di orang seperti itu? Nggak mau. Tapi kalau orang yang berapiak tadi ya, selamat pagi, kabar. Berarti ini gunakan event itu ya. Taruh di medsos tadi, ya bisa pergi Instagram tadi. Jadi jangan sampai telat. Kan ada bingung nih, saya besok mau posting apa? Oh ini hari Sabtu, hari Rabu, ada hari apa ya? Oh nggak ada ya. Buat aja selamat yang ulang tahun hari Rabu hari ini, nah misalnya. Sehingga nggak basi gitu ya, promosi ada itu ya, selalu update ya. Ya tidak perlu harus punya peralatan yang lengkap, tidak perlu punya tim. Sendiri saja dengan pelayanan home care itu sudah menjadi tren saat ini. Dengan promosi di media sosial, ya, dengan mengendorse orang yang menurut Anda itu public figure, ya, dengan menggunakan orang yang mempunyai channel yang banyak kayak Mas Agung ini, dia sudah punya follower hampir 100.000. Bisa digunakan channelnya dia untuk produk-produk Anda. Mas tuh bisa mau Mas, ya, nanti bisa menghubungi Mas Agung ya. Ya punya skill tentang IT ya, dia posting tentang itu. Nah ini yang hari ini adalah strategis itu yang adalah mengumpulkan follower ya. Kalau sudah besar followernya, kita mau ngapain saja itu lebih mudah menyampaikannya. Narasumber kedua, Nur Hidayati SAP, memberikan materi tentang pendidikan karakter dan juga materi diagnos dan pembersihan di kulit wajah. Mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke. Lagi, satu lagi sing kompak terus semangat ada power, ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Terima kasih. Nah ini nanti ada pelajaran materi tentang fisiologi, anatomi
dan dermatologi. Belajar jadi dokter sebentar ya. Kemudian pengenalan produk tentang produk treatment dari kulit, perawatan kulit yang normal, perawatan kulit bermasalah. Bermasalahnya ada 2, yang berjerawat sama pigmentasi. Jadi nanti belajar keseluruhan. Belajarnya mulai dari apa sih caranya, bagaimana caranya merawat kulit yang normal, kemudian merawat kulit yang pigmentasi, dan merawat kulit yang berjerawat. Karena masing-masing produk beda-beda, cara pengaplikasian beda, kemudian cara menganalisanya sesuai dengan kulit masing-masing, sesuai dengan kondisi kulit ya. Kemudian selain pengenalan produk, ada juga urut-urutan kerja. Urut-urutan kerja mulai dari pelaksanaan penataan area kerja. Bagaimana cara kita menata area kerja? Nah, itu sudah ada contohnya. Seperti ini ya, penataan area kerjanya menyesuaikan dengan kondisinya. Kalau misalkan di rumah ya, buka di rumah tempatnya sempit, Bu, gak apa-apa, asalkan higienis, bersih, penerangannya cukup, sirkulasi udaranya bagus, dan jangan lembab. Karena kita berurusan bersentuhan dengan kulit langsung. Jadi kita harus mengacu pada higienis. Ya, seperti itu namanya penataan area kerja. Ada bed, kemudian ada spray, ada selimut, ada handuk minimal 2, kemudian ada bandana, harus mengena semuanya, harus dibuka. Kalau tidak dibuka, nah ini ada urutan lagi, menata kosmetika, urut-urutannya, menata kosmetika. Apa yang ditata kosmetikanya? Ya, menyesuaikan diagnosa kulitnya. Misalkan sekarang kulitnya normal, ditata yang normal kosmetikanya, mulai dari cleansing, toner, scrub, massage, sampai dengan terakhir masker. Diurutkan keseluruhannya, dan itu ada keranjang khusus sampai dengan alat untuk mencat komedo, namanya sendouna. Ya, itu nanti diceklis keseluruhannya. Cara penataan area kerja, kemudian penataan kosmetika, kemudian penataan yang lainnya lengan, ya, termasuk mangkok buat air, ya, mangkok buat air, spons, ya, sampai dengan pembuangan airnya ada sendiri. Tindakan perawatan itu termasuk apa? Kemudian setelah pembersihan apa? Setelah pilih baru massage. Setelah massage, pengemasan peralatan dan kosmetika harus ditata lagi rapi seperti semula, seperti awalnya ditata seperti ini. Karena itu termasuk penilaian kerja. Kalau di ujian itu ada penilaian kerja, area kerja, kemudian penilaian secara performa ya. Jadi kita ini sebagai seorang beautician juga dinilai. Dinilai dari soal apa, Bu? Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mulai dari pakai sepatunya dinilai, kerapian busananya dinilai,
sampai dengan bodinya, termasuk jangan sampai bau badan. Itu penilaian. Ya, sertifikasi atau uji kom. Dari mana? Dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi alias BNST. Nah, itu ada persyaratan khusus mengikuti sertifikasi. 1. Pengisian APL 01 itu persyaratannya harus ada KTP. Semua punya kan ya? KTP. Yang kedua, ijazah terakhir. Sudah ada semua kan? Mulai DRD, SMP, S1, S2 sampai S3 sampai S4 dan S tuntung. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikat pendukung. Dari mana? Saat mengikuti pelatihan ini nanti kan dikasih nih ya. Dari mana? Dari Naker dan LKP-TIA dan dari INES. Bersyukur loh, keluar dari sini dapat 2 sertifikat. Adalah kita harus sabar menghadapi staf maupun klien. Komunikasi kita dengan staf maupun klien harus baik. Kita komunikasikan dari awal. Contoh soal, kalau kita di salon, kita punya katalog nggak? Ada ya katalognya. Makanya di awal itu kita harus komunikasi yang baik. Silakan duduk ibu, apa kabar? Kan komunikasinya begitu. Ibu dari mana? Sehat kan bu semuanya? Masa tahu-tahu setelah datang langsung dirawat? Enggak kan? Kita persilakan untuk duduk, baru kita komunikasikan dengan baik. Kemudian baru kita ini bu produk, saya minta produk yang paling bagus dari salon ini apa? Iya bu, kita punya lagi promo. Suasana area kerja harus rapi, bersih, higienis, ruang kerjanya nyaman, kemudian penerangannya cukup sehingga kita nyaman dan customer juga nyaman. Kalau misalkan kita suatu ketika datang ke sebuah salon, aromanya kurang sedap, gimana? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Ada kerutnya nggak? Kemudian dilihat lagi, diamati jenis kulitnya, ada pigmentasi. Lihat lagi bagian leher. Nah, kemudian apa ciri-ciri kulitnya? Dilihat lagi. Fungsi daripada diagnosa kulit, apa fungsinya? Ya, menentukan. Next mas, ini fungsi diagnosa kulit ya, menentukan tindakan perawatan. Apa? Menentukan tindakan perawatan mulai dari persiapan kosmetika, persiapan alat, ya, bahan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dibaca di situ untuk memilih kosmetika. Nah tadi memilih kosmetika. Yang ketiga, memilih warna kalau untuk rias. Ya, untuk rias pasti memilih warna yang tepat. Kulitnya menua, berarti termasuk kulitnya kenapa nih? Dehidrasi. Kering. Ya, kalau pigmentasi, dehidrasi, bercak atau flek. Ya. Kemudian apalagi? Berontok, tergores ataupun jatuh. Itu juga termasuk bekas luka. Ya. Kemudian apalagi? Ya, kalau untuk tata rias. Keempat, menentukan tindakan koreksi. Next mas, kulit sehat karena faktor apa? Pola hidup dan pola makan. Kalau nutrisinya bagus, merawatnya bagus, maka kulitnya juga akan sehat.
bukan cuma cantik, tapi kulitnya sehat. Nah, sehat perlu perlakuan khusus. Kulit sehat itu perlu diperlakukan yang sangat spesial. Karena satu, tubuh terdiri dari 70% air. Kalau tubuh ini kekurangan air, apa yang terjadi? Dehidrasi. Kulitnya menjadi kering. Ini jenis kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, kulit kombinasi. Ciri-cirinya, kalau kulit berminyak, nah, apa? Mengkilat, pori-porinya besar. Pori-porinya besar. Kemudian mengkilat, pori-porinya besar. Banyak jerawat, komedo, penumpukan lemak di daerah T, ya T-zone. Nah, seperti itu. Dilihat tuh ciri-cirinya. Nah, itu termasuk nanti diagnosanya kulit berminyak. Kalau kulit kering, berkeriput, gergemerisik, kemudian apalagi ada kerut-kerut kasar. Nah, kerut-kerut kasar seperti itu. Kemudian kalau kombinasi, Di bagian T-zone-nya berminyak, di sampingnya, di pipinya bisa kering normal atau bisa, ya betul. Kalau berkombinasi, kulit kombinasi, T-zone-nya berminyak. Kemudian ada juga di daerah pipinya itu normal, bisa juga berminyak, bisa juga kering. Ada kan yang daerah dagunya kering? Ada. Kemudian daerah sebelah pelipis kering? Ada. Seperti itu. Suhu badan kita itu normal berapa? 35,7,8,9 sampai 36, itu normal. Berarti kalau dia kulitnya lagi, badan kita lagi hangat, berarti kisaran 36,8, 37. Nah, itu mulai hangat sampai 38 sampai 40 ya. Berarti kalau sudah 40 demam. Ya, bukan lagi panas, demam. Berarti kita harus ke dokter. Kemudian kegunaan berikutnya sebagai indera. Ya, indera tadi merasa kepanasan, kedinginan, ya. Kemudian kalau pas ada getaran, ada vibrasi, ada vibrator, boleh Bu Panca lembar diagnosanya, coba lihat ya. Siapkan kartu diagnosa, kemudian diisi sesuai dengan tadi ya, dari anamnes, kemudian palpasi, baru ketemu yang namanya lakukan konsultasi, kemudian siapkan semua peralatan-perawatan. Yang berikutnya adalah membersihkan wajah dengan cleansing, kemudian dilakukan inspeksi dan palpasi. Nah, baru nih melakukan tindakan berikutnya. Dikasih vibrasi itu supaya kenyal, mengaktifkan sel-sel, mengaktifkan lagi. Jadi fungsi daripada massage itu adalah mengaktifkan sel-sel, mengaktifkan kolagen supaya aktif lagi, supaya kenyang, lebih mudah kembali. Itu manfaat daripada pengurutan. Ini gerakan dasarnya ya. Nih, gerakan dasarnya adalah 5. Ayo dihafalin apa? Ayo di luar, enggak usah nyontek. 1, mengusap. 2, 3, 4, menepuk.
Menggetar. Boleh nggak menggetar dulu? Nggak boleh. Menggetar itu paling terakhir sendiri. Kemudian ditutup lagi dengan mengusap. Jadi ditutup lagi dari 5 gerakan tadi, ditutup dengan mengusap lagi di eflorats ya, itu ya, itu. Jadi ini urut-urutan perawatan wajah. Ada urut-urutannya. Pembersihan muka, kemudian diagnosa. Setelah diagnosa, epilasi, pencabutan alis kalau mau dicabut. Kemudian pengelupasan sel tanduk atau scrubbing atau peeling. Kelima, masas atau pengurutan. Keenam, mengeluarkan komedo dengan sendok lunak. Berikutnya pemakaian masker, pembersihan masker, baru penyegat, terakhir adalah moisturize ditambah UV protector. Iya, kalau mau pulang apalagi kasih siang harus ditambah pemupukan dengan UV protector. Harus dihafal, dikeluar lagi. Nanti ujian harus hafalin dulu 3 tadi. Nanti keluar ujiannya ini. Gampang Bu, gampang, mudah sekali dihafalin ya. Dianjurkan perawatan lebih maksimal, bisa 1 minggu sekali. Kalau yang di atas 35 bisa 1 bulan 2 kali. Kau bisa lumpuhkan tanganku. Nantinya, acara pelatihan tata kecantikan kulit ini akan diselenggarakan 6 hari dan di hari terakhir para peserta diuji kompetensinya untuk mendapatkan sertifikat. Tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Untuk yang diagnosa tadi, untuk perawatan atau pengobatan dipimpin ya. Kalau osteoris itu adalah pelebaran pembuluh darah, biasanya disebabkan karena pemakaian kosmetik. Ada kelihatan merah-merah, itu biasanya memang pengobatannya ke dokter. Karena kita sebagai terapis itu hanya untuk perawatan atau treatment. Lalu untuk acne kita nanti pakai amnilosin yang didiagnosis. Nanti lembar pada saat mbak-mbaknya praktek, kita kan harus mesti diagnos. Berarti produknya ini yang ditulis di sini ya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Udah masih ada yang Iya, betul. kalau yang sudah nggak ada, Pakai meja krim kalau memang sudah ada bekasnya ya, bisa bekasnya. Karena untuk whitening atau bleaching cream itu kandungannya kan untuk menghilangkan pigmentasi.
Ya. Sedangkan akne itu kandungannya sulfur untuk mencegah infeksi. Makanya pada saat mbak-mbak nanti pengangkatan komedo, pemakaian dengan sendok una, itu langsung kita kasih akne supaya tidak terjadi infeksi. Jadi nanti untuk pelaksanaan pertama adalah alat disterilkan dulu dengan alkohol 70%. Lalu dibungkus dengan tisu biar steril. Jadi seperti itu. Berarti antara jerawat sama komedo beda ya? Ya beda. Jerawat itu biasanya komedo yang sudah terkena bakteri. Jadi meradang. Kalau komedo biasanya ada kelainan di kelenjar palit. Dia aktif kadar minyaknya. Lalu karena tangannya mbaknya mungkin kotor ya, jadi dipegang-pegang akhirnya terjadi infeksi, timbul jerawat yang meradang. Kadang kan sampai keluar nanah. Itu artinya komedo yang sudah terkontaminasi bakteri. Jadi seperti itu. Untuk penanganannya komedo sendiri, untuk penanganan komedo bisa pemakaian peeling cream, tapi belum terjadi jerawat. Kalau sudah berjerawat tidak boleh dipeeling, berarti kita adakan kotorannya. Pakai aluminium. Ya. Kenapa? Condong. Ya, penanganannya biasanya kalau misalnya itu ke kulit berlipat. Ya, berarti pemakaiannya acne. Dan kalau pada saat komedo itu timbul kesemutan itu ada yang isinya ada limat, ada dari air yang berupa air. Kayak misalnya anak kecil yang ringan ya. Nah itu biasanya iritasi, bisa dibantu dengan kompres pakai air hangat. Tidak, biar dia menetralkan fungsi iritasi. Kadang-kadang kita habis pakai make up, ya kan? Karena mungkin make upnya yang dipakai itu kedaluarsa, akhirnya kita timbul iritasi. Kalau kantong mata itu bisa juga penyebabnya adalah salah satu faktor adalah usia. Kedua pola tidur. Kalau mbaknya tidur dengan terlungkup gini, kena gravitasi bumi, dia akan terbentuk kantong mata cepat, walaupun usianya masih dini. Sama dengan lingkaran hitam yang di bawah mata, itu biasanya tidurnya yang kurang. Di atas jam 11 malam. Padahal kita jam 11 malam diusahakan sudah tidur, karena itu untuk membantu proses regenerasi kulit. Ya, jadi seperti itu. Kita perlu penanganan untuk berkala. Artinya pagi kita harus pakai pembersih, penyegar, sabun muka. Kalau sabun muka itu adalah pembersihan secara mendalam, deep cleanser. Jadi untuk mengangkat, mungkin kalau mbaknya atau ibunya pakai makeup yang terlalu tebal, berarti setelah pakai pembersih kita harus pakai sabun muka. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau flek hitam itu termasuk pigmentasi, Bu. Jadi nanti kita pakainya bleaching cream. Ya. Jadi harus rutin pakai bleaching cream. Tapi dilihat dulu pigmentasi penyebabnya karena apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Kalau pigmentasi pengaruh dari sinar matahari, berarti harus pakai sunscreen atau sunblock. Walaupun diobati, tapi kalau kebiasaan sehari-hari, misalnya memasak juga bisa menyebabkan pigmentasi, kena sinar matahari langsung pigmentasi. Walaupun pakai bleaching tanpa pencegahan, tetap akan timbul pigmentasi. Jadi harus berimbang. Kalau misalnya menerima pelanggan ya kulitnya pigmentasi, disarankan untuk menghilangkan pigmentnya pakai bleaching cream. Lalu untuk pencegahan pakai sunblock atau sunscreen. Jadi kalau untuk dehidrasi atau pigmentasi bisa ditambahkan kulit wajahnya waktu malam itu pakai vitamin atau serum. Itu namanya mengatasi permasalahan. Boleh Pak, boleh. Biarkan nanti sampai baru nanti ya pemakaian peeling itu pun nanti kita langsung praktek ya. Pemakaian peeling itu nanti dilihat dulu. Kalau misalnya di bagian daerah T itu biasanya kalau untuk kombinasi atau kulit normal cenderung berminyak, yang lebih banyak komedonya itu kan di sekitar daerah T-zone. Untuk bawah kelopak misalkan sini untuk peeling cream ya. Jadi nanti kalau kita pakai peeling cream pada saat kulit normal sama kulit pigmentasi. Kalau pigmentasi
fermentasi berarti yang dipilih adalah bagian yang terfermentasi juga sama daerah TC tadi. Pori-porinya pori-pori tidak ditambah ya. Karena kalau pori-pori itu biasanya kita alami di bawah antara 17 sampai di bawah 30 ya. Masih bagus ya. Makanya kalau usia sudah 45 itu ada penambahan kolagen, serum supaya mencegah penuaan dini. Terutama kalau kulit yang normal cenderung kering, itu rentan sekali. Iya. Berapa tahun? 30 tahun. Jadi seperti ini ya, pigmentasi disebabkan bisa pengaruh hormon, usia, sama lingkungan. Kalau hormon, walaupun kita pakai bleaching, kemungkinan kecil akan hilang. Itu jarang terjadi. Apalagi kalau faktor keturunan, itu pun juga nggak bisa dihilangkan. Jadi mungkin ibu bisa mendeteksi, oh tadinya saya nggak ada pigmen, kok sekarang timbul pigmen. Itu berarti pengaruh usia. Kalau nggak pakai pil AD atau konsumsi enggak. Karena nanti kalau melakukan tindakan yang untuk whitehead bisa terjadi luka, mengeluarkan darah, itu kan juga bahaya. Yang white karena tertutup. Tapi kalau yang blackhead itu agak mudah karena pori-porinya sudah terbuka. Kenapa dinamakan blackhead? Karena pada saat terbuka kena debu atau kotoran dia akan menyebabkan warnanya hitam. Ya. Biasanya dialami kulit yang berminyak sekali karena pori-porinya kan terbuka. Seperti contohnya kulit normal terbentuk apa? Kulit berminyak itu kan pori-pori terbuka. Lalu ketebalan kulitnya juga lebih ini ya, elastisitasnya bagus, tapi kadar minyaknya berlebihan sehingga kelenjar kulitnya atau kelenjar minyaknya berlebihan. Akhirnya rusak. Taufikur Rahman melaporkan.